Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait materi catur marga dan tempat suci. Kemudian kami akan memaparkan hasil jawaban kami terkait LKM 4, yaitu materi catur marga dan tempat suci. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Anggota kami yang pertama yaitu atas nama Nikade Vanessa Putri dengan NIM 251304111 sebagai pemateri kedua. Kemudian saya sendiri atas nama Nikomang Arindiah Sumerta dengan NIM 25130411027 sebagai pemateri pertama. Kemudian rekan saya yang terakhir yaitu Kade Meta Firdayanti dengan NIM 25130411029. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu mengenai catur marga. Catur marga berasal dari kata catur yang berarti 4 dan marga yang berarti jalan. Dengan demikian, pengertian catur marga adalah 4 jalan utama yang ditempuh umat Hindu untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, keempat jalan itu terdiri atas Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga. Mari kita bahas masing-masing dari 4 jalan ini. Yang pertama, Bhakti Marga. Bhakti Marga adalah jalan bakti atau pengabdian kepada Tuhan dengan penuh cinta dan ketulusan. Umat Hindu menempuh jalan ini melalui sembahyang, persembahan, dan yatnya yang dilakukan dengan ikhlas. Contohnya dapat dilihat dalam pelaksanaan sembahyang harian maupun perayaan besar seperti Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Jalan yang kedua yaitu Karma Marga. Karma Marga adalah jalan berperbuatan baik. Umat Hindu meyakini bahwa setiap tindakan akan mendapatkan buah, sehingga perbuatan yang baik akan membawa kebahagiaan. Jalan ini diwujudkan dalam sikap tulus ikhlas membantu sesama, menjaga alam, serta melaksanakan yatnya tanpa mengharapkan balasan. Jalan yang kedua yaitu Jnana Marga. Jnana Marga merupakan jalan pengetahuan. Umat Hindu diajak untuk mendalami ajaran suci, memahami kitab Weda, serta menggunakan akal budi untuk membedakan dharma dan adharma. Melalui jalan ini, manusia tidak hanya beriman, tetapi juga memahami kebenaran secara mendalam. Dan jalan yang terakhir yaitu Raja Marga. Raja Marga adalah jalan pengendalian diri melalui meditasi, tapa, dan yoga. Jalan ini menekankan pada penyucian pikiran dan batin agar manusia mampu menguasai hawa nafsu dan mencapai kedamaian rohani. Dengan pengendalian diri, seorang lebih mudah menyatu dengan kekuatan spiritual. Pembahasan selanjutnya yaitu keempat jalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Hindu biasanya mengamalkan keempatnya secara bersamaan, meskipun terkadang ada yang menonjolkan salah satu jalan sesuai dengan watak keyakinannya. Dengan menempuh catur marga, umat Hindu dapat menjalani hidup secara seimbang antara bakti, perbuatan, pengetahuan, dan pengendalian diri menuju tujuan tertinggi, yaitu moksa. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu mengenai tempat suci dalam agama Hindu. Tempat suci Hindu adalah bangunan atau kawasan yang disakralkan sebagai sarana persembahyangan dan memuja ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Di Bali, tempat suci ini dikenal dengan sebutan pura. Di dalam pura terdapat linggih yang memiliki fungsi berbeda, seperti untuk memuja dewa-dewi Hindu, yaitu Siwa, Wisnu, Brahma, Saraswati, Dewi Danu, dan lain sebagainya, maupun untuk memuja roh, leluhur, dan orang suci, misalnya di Pura Ratu Dukuh atau Pura Persi.
Baik, pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nisa. Baik, saya akan menjelaskan pura sebagai tempat suci utama. Pura adalah bentuk tempat suci paling khas dalam Hindu di Bali. Kata pura berarti benteng atau kawasan yang dipagari, sebagai simbol permisah antara sakral dengan dunia profan. Pura saya memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada Nista Mandala atau jaga sisi, halaman luar, tempat kegiatan persiapan, dan kegiatan sosial. Yang kedua ada Madhya Mandala atau jaga tengah, halaman tengah, tempat pelaksanaan upacara, baligong, dan balai pertemuan. Dan yang ketiga ada Mandala, utama Mandala atau jeruat, halaman utama, paling suci, berisi pelinggi atau bangunan suci, tempat bersadianya manifestasi Tuhan. Selanjutnya, jenis pura berdasarkan fungsinya. Pura memiliki jenis yang beragam sesuai fungsi dan arah pemujaan. Antara lain, yang pertama ada pura Kayangan Jagat. Pura yaitu pura besar yang menjadi pusat pemujaan seluruh umat, contohnya Pura Besakih di Bali. Yang kedua, Pura Dang Kahyangan, atau pura dibangun untuk menghormati jasa para maharsi dan pendeta Hindu, misalnya Pura Silayutri. Dan yang ketiga ada Pura Tirta, pura yang berkaitan dengan sumber air atau danau, misalnya Pura Ulun Danu di Bedugul. Dan yang selanjutnya Pura Segari, yaitu pura yang di tepi pantai untuk memuja Dewa Baruna, penjaga laut. Dan yang terakhir ada Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalem. Dikenal sebagai Kahyangan 3, ada di setiap desa Pakraman. Ada 3 bagian, yaitu Pura Puseh memuja Dewa Wisnu sebagai pemelihara, Pura Desa memuja Dewa Brahman sebagai pencipta, Pura Dalem memuja Dewa Siwa sebagai pelebur. Dan selanjutnya fungsi dan makna tempat suci. Tempat suci bukan hanya menjadi lokasi ritual, tetapi juga mendukung makna filosofis. Yang pertama, sebagai sarana atau tempat bersemayam Tuhan dalam berbagai manifestasi. Yang kedua, sebagai media penghubung antara manusia dengan Tuhan, leluhur, dan alam. Dan yang ketiga, sebagai pendidikan spiritual karena umat belajar menilai kesucian, pengendalian diri, dan keharmonisan. Dan yang terakhir, sebagai pusat kebudayaan karena berbagai seni tari, gamelan, dan upacara keagamaan dipersembahkan untuk Tuhan di pura. Selanjutnya, hubungan tempat suci dengan alam. Lokasi pura sering dipilih berdasarkan kesucian alam, misalnya di gunung atau puncak, danau, hutan, dan tepi laut. Hal ini sejalan dengan konsep Trihitakarna, yaitu menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan atau prahyangan, dengan sesama manusia atau pawongan, dan dengan alam atau palemahan. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban LKM 4. Yang pertama, pelaksanaan catur marga dalam Nyepi dan Ngembak Geni. Pelaksanaan catur marga terlihat jelas dalam perayaan Nyepi maupun Ngembak Geni. Pada Nyepi, bakti marga tampak dalam sembahyang di rumah sebagai wujud bakti kepada Idi Sang Hyang Widi. Karena karma marga tercermin dari upaya menjaga alam dengan tidak menyalakan api berlebihan, tidak bekerja, dan tidak berpergian. Jnana marga terlihat dalam renungan serta tapa yoga dan semedi untuk mendalami pengetahuan spiritual. Sementara Raja Marga tampak dalam pengendalian diri melalui catur brata, penyepian, serta setelah Nyepi berakhir,
Pada hari Ngembak Geni, umat melaksanakan bakti marga dengan sembahyang bersama di pura. Karma marga dengan saling memaafkan dan berbuat baik. Jnana marga dengan mendengarkan dharma wacana, serta raja marga dengan mengendalikan diri agar hidup damai dan penuh kesabaran. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua itu ada contoh konkret Sloka Bhagavad Gita bab 7 halaman 21. Nah, Bhagavad Gita bab 7 halaman 21 menjelaskan bahwa Tuhan memberikan restu pada setiap bentuk keyakinan yang dipeluk umat manusia. Kepercayaan apapun yang dianut, Tuhan akan memperlakukannya sama dan menguatkan keyakinan itu. Dalam kehidupan beragama Hindu, hal ini tampak jelas pada kebiasaan umat yang memuja Tuhan melalui berbagai wujud dewa, seperti Siwa, Wisnu, atau Brahma. Misalnya, ada umat yang tekun memuja Dewa Wisnu dengan penuh keyakinan, maka Tuhan tetap memberkahi dan menguatkan baktinya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda bentuk pemujaannya, semua tetap menuju pada ide Sang Yang Widiwasa. Yang ketiga, ajaran Sarasamuccaya bab 1 halaman 4. Sloka Sarasamuccaya bab 1 halaman 4 mengajarkan bahwa kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan yang sangat utama, sebab hanya sebagai manusia seseorang dapat menolong dirinya sendiri dari penderitaan samsara, yaitu lahir dan mati berulang kali. Dalam beragama, sloka ini mengingatkan umat Hindu untuk memanfaatkan hidup dengan berbuat baik, melaksanakan subakti karma, mendekatkan diri kepada Tuhan, serta menjauhi perbuatan adharma. Dengan demikian, hidup sebagai manusia bukan sekadar untuk memenuhi keinginan duniawi, melainkan sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan pembebasan. Yang keempat, ada tempat pemujaan roh orang suci dalam pura. Nah, di dalam sebuah pura terdapat pelinggih atau bangunan suci yang diperuntukkan bagi pemujaan roh para orang suci. Roh orang suci ini biasanya berupa para maharesi, leluhur yang dihormati, ataupun tokoh spiritual yang telah mencapai tingkat kesucian tertentu. Contoh, pelinggih semacam ini adalah Pura Ratu Dukuh yang menjadi tempat pemujaan roh leluhur suci, atau Pura Resi yang dipersembahkan khusus untuk memuja para resi. Fungsi keberadaan pelinggih ini adalah memberikan penghormatan dan pengabdian kepada para tokoh suci yang berjasa dalam menuntun umat, sekaligus sebagai simbol bahwa ajaran dan tuntutan mereka tetap hidup dalam kehidupan spiritual umat Hindu. Yang kelima, pura di Bali sebagai tempat pemujaan dewa-dewi dan awatara. Nah, di Bali memiliki pura-pura besar yang menjadi pusat pemujaan dewa-dewi Hindu beserta awatara mereka. Pura Besakeh yang dikenal sebagai pura terbesar di Bali, dipuja sebagai Satana Dewa Siwa dalam manifestasinya sebagai Mahadewa. Pura Penataran Agung berfungsi untuk memuja Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa sebagai tiga kekuatan utama penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Pura Wisnu dipersembahkan untuk memuja Dewa Wisnu yang menitis ke dunia dalam wujud awatara seperti Rama dan Krishna yang menegakkan dharma di muka bumi. Selain itu, ada Pura Saraswati untuk memuja Dewi Saraswati, Sang Dewi ilmu pengetahuan, dan Pura Ulun Danu Batur untuk memuja Dewi Danu.
Manifestasinya ide Sang Hyang Widi sebagai pemberi kesuburan dan kehidupan melalui air. Melalui pura-pura ini, umat Hindu memiliki jalan untuk menyampaikan bakti mereka pada berbagai aspek Tuhan sesuai kebutuhan dan fungsi hidup. Dan yang keenam, mengapa tempat suci Hindu dibangun di alam asri? Nah, tempat suci Hindu umumnya dibangun di lingkungan alam yang asri seperti di lereng gunung, tepi pantai, gua, hutan, atau danau. Hal ini karena umat Hindu meyakini bahwa alam merupakan perwujudan langsung dari ide Sang Hyang Widi Wasa. Gunung dianggap sebagai satana para dewa, laut melambangkan kesucian dan pembersihan, hutan menjadi tempat sunyi untuk semedi, dan danu dipandang sebagai sumber kehidupan. Dengan bersembahyang di alam, umat merasakan kesucian dan energi spiritual yang kuat sehingga lebih mudah menyatu dengan Tuhan. Selain itu, hal ini juga menjalan dengan konsep Trihita-karana, yaitu menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Karena itu, keberadaan pura di alam asri sekaligus menjadi wujud nyata penghormatan kepada alam semesta, mengingatkan manusia untuk menjaga keseimbangannya demi kelestarian hidup bersama. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.